mekanismenya gimana? Pertanyaan dulu atau materi? Materi kan sudah ya. Ya mungkin. Atau saya ulang dulu. Ya mungkin diulang dulu Bu, karena masih banyak yang masih belum paham untuk itu loh Bu, penentuan delta min sama Ymax-nya untuk pelarut minimum itu loh Bu. Jadi begitu. Mungkin permasalahannya pada di situ juga. Kok di screen-nya enggak keluar nih? Atau share screen-nya Bu. Bisa kelihatan enggak? Belum Bu. Belum juga? Iya Bu, masih belum. Masuk enggak PPT-nya? Masuk Bu, sudah masuk. Ya, kita mulai dulu. Kemarin beberapa masih ada yang belum memahami untuk kurva sistem Turner ya. Jadi saya ulang, untuk diagram segitiga ini sama dengan untuk yang solid liquid ya. Jadi perbedaannya hanya pada notasi untuk inet yaitu XB diganti dengan YC. Jadi inet untuk sistem liquid-liquid kita pakai notasi C. Kemarin masih ada yang bingung bagaimana menentukan posisi inet pada diagram segitiga. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk posisi solut itu dibaca dari 0 ke 1, sedangkan posisi inet dibaca dari sebelah kanan 0 ke 1. Sehingga setiap pembacaan ini menunjukkan besaran dari inet yang kita baca dari sebelah kanan. Dan setiap titik yang kita letakkan di dalam diagram segitiga menunjukkan adanya 3 konstituen yaitu solut, solvent, dan inetnya. Sehingga kalau kita mau membuat kurva dari diagram Turner-nya, maka
kemarin saya lihat di mana Mentorek masih agak kacau ya. Jadi satu posisi ini XA, XC dan XS ini miliknya Rafinat ya. Milik Rafinat. Kalau saudara plotting antara XA dan XC, antara XA dan XS ya. Karena XC-nya akan otomatis mengikuti. Jadi posisi yang saudara gambar di sini dari 0 sampai 0,6 adalah miliknya Rafinat, sementara miliknya betul Rafinat. Untuk solvent ya, YA, YC dan YS ini miliknya ekstrak ya. Jadi dua kurva yang diperoleh yaitu kurva Rafinat dan kurva ekstrak. Jadi saya harap saudara sudah mulai mencoba menggambar supaya tidak lagi ada pertanyaan, karena kalau tidak dicoba memang akan hanya dibayangkan aja ya. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan untuk pembuatan kurva baik terner maupun biner ya. Jadi kalau biner itu XA versus YA, ini adalah kurva binernya ya. Terner, namanya terner berarti ada 3 komponen yang harus ada di dalam satu titik ya. Nah kemudian posisinya untuk diagram binernya boleh saudara letakkan di atas maupun di bawah. Nah kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana mendapatkan delta. Ini ada sedikit revisi dari gambar yang sebelumnya. Kemarin agak keliru gambarnya. Ya, sudah saya revisi bahwa delta diperoleh dari X0 ke Y1 perpanjangannya, dipanjangkan garisnya. Kemudian dari Xn ke Yn plus 1, kebetulan ada di ujung, dipanjangkan, maka pertemuannya ini akan diperoleh titik delta. Dan membuat state-nya dimulai dengan Y1. Ini saya kira semua sudah tahu caranya. Tapi kita lihat di sini, pada saat kita membuat satu state ini, bertemu di X1, X1 menuju ke delta itu diperoleh Y2. Ya, dalam hal ini Y2 tidak berhimpit dengan Y1. Berarti di sini memang bukan delta minimum. Di sini adalah delta operasi. Nah, karena pertanyaannya banyak sekali terkait dengan bagaimana mendapatkan delta minimum. Ibu beri contoh dulu, meluruskan yang juga saya lihat di mentoring kemarin. Apakah mungkin Y1 lebih besar dari X0? Ya. Di sini sangat memungkinkan posisi kadar yang keluar, kadar ekstrak, lebih besar dari kadar X0. Tapi perlu diingat, kalau jumlah yang diekstrak, mestinya jumlah yang diekstrak lebih kecil dari yang jumlah mula-mula. Ya. Misalkan minyak dalam jagung mula-mula mestinya lebih besar jumlahnya dibanding jumlah minyak yang ada pada ekstrak. Jumlahnya yang mesti lebih kecil. Tapi kalau kadarnya belum tentu. Karena sudah tahu yang namanya konsentrasi itu apa per apa. Ya. Jadi kalau konsentrasi tentu tergantung pada larutan campurannya, bukan pada jumlah. Nah, jadi kalau posisi di sini konsentrasi Y1 lebih besar dari X0, sehingga posisi deltanya bisa di bawah dari diagram segitiga. Nah, kalau kita alihkan Y1 di posisi sini, X0 kita tarik ke Y1, pasti posisi delta akan berada di atas. Ya. Jadi bukan tidak mungkin Y1 lebih besar dari X0. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Dan ini penting sekali.
Nah, di sini poin YX0 kebetulan lebih besar dari Y1. Nah, kalau sudah hubungkan antara X0 ke Y1 ditarik ke atas, ya pasti delta akan berada di atas. Ya. Nah, kalau di sini posisi delta ada di bawah. Jadi sudah nanti bisa menemukan delta bisa di mana-mana, ya bisa di atas, di bawah, di samping, kiri, kanan, tergantung pada konsentrasi Y1X0, Yn+1, dan Xn. 4 fraksi tadi sangat menentukan posisi deltanya. Kemudian kurva. Ini kebetulan posisinya ada di bawah, ya. Kurvanya ada di atas diagram. Di contoh Ibu, kurvanya ini di bawah diagonal. Ya. Yang ini posisinya di atas diagonal. Nah, apakah ada perubahan dalam menentukan state? Tidak ada. Tetap dari Y1 ke diagonal, ke kurva, dan menuju ke titik di rafinat. Ya. Jadi dimanapun kurvanya, saudara mulainya dari diagonal. Ini Y1 ke diagonal ke kurva keseimbangan, ditarik ganti di posisi di X1. Ini yang ada pertanyaan-pertanyaan kemarin, jadi sudah saya jawab bagaimana bila kurva di atas diagonal atau di bawah diagonal. Sudah tahu jawabannya bahwa tetap dimanapun posisi kurvanya itu menuju diagonal terlebih dahulu, baru ke kurvanya. Yang banyak sekali pertanyaan, ya. Kurva keseimbangan ini sebetulnya membentuk asiotrop. Ya. Kalau sudah gambar ini dia kemudian ke bawah dan ke atas lagi sampai ke titik 0. Jadi ada asiotrop di posisi ini. Sehingga operasi tidak mungkin, ya, kalau dia melampaui asiotrop. Dia bisa sebelum asiotrop atau setelah asiotrop. Jadi kalau sudah cek konsentrasinya dari sini ke sini, wilayahnya ya, tidak akan melampaui asiotrop. Karena kalau melampaui berarti tidak akan berhasil. Sudah tahu apa yang dimaksud titik asiotrop. Nah, bagaimana membuat delta minimum? Ya. Jadi kita meletakkan posisi Y1 sembarang, kemudian tarik ke diagonal, ke kurva, dan ke rafinat. Lalu hubungkan dari Y1 ke X1. Nah, yang dimaksud trapesium ini kan bentuknya trapesium. Bentuk trapesium. Karena kalau bukan minimum, dia tidak akan menempel di sini. Ya, mesti agak miring. Ya. Posisi dari Y1 mesti agak melampaui X1. Jadi tidak akan berhimpit. Nah, tentu ini harus trial. Kita tidak bisa langsung dapat trapesium yang tepat sekali garisnya. Ya. Untuk garis menuju delta yang berhimpit dengan X1. Ya, kalau ini posisi di kurva di bawah. Yang kita pelajari kemarin posisinya adalah di atas. Jadi kita mulai letakkan Y sembarang, tarik garis ke diagonal, ke kurva, kemudian kalau sudah tarik ke sini, ini sudah merupakan trapesium ya, yang Ibu maksud. Kalau sudah coba-coba ini belum tentu tepat seperti ini. Yang si dari X ke Y1 ini kalau saudara ambil dengan bentuk kurva yang berbeda-beda, belum tentu tepat. Nah, saudara cari yang tepat sekali membentuk trapesium ini.
Kalau sudah tepat trapesium baru dipanjangkan. Antara X ini dipanjangkan, kemudian dari XN ditarik ke YN1, dipanjangkan, maka ini adalah delta minimum. Jadi posisi trapesium itu bisa di mana saja. Tadi juga ada yang menyampaikan bahwa tidak ketemu. Ya kalau tidak ketemu tidak apa-apa, berarti kebetulan yang saudara mungkin bukan tidak ketemu. Jadi memang posisi berjalannya plate tidak ditemukan plate tak berhingga. Ya. Tapi pasti ada pelarut minimum. Kenapa masih ada pelarut minimum yang harus kita hindari? Ya. Karena saudara tahu pada pelarut yang minimum, maka jumlah plate-nya menjadi tidak berhingga. Ya. Jadi kita harus menghindari operasi dengan pelarut minimum. Ya. Di sini ada persamaan X0 ke sigma dan sigma ke IN+1 yang diambil di saat posisi yang minimum. Jadi kalau kita punya X0, Xn, Y1 maksimum dan YN+1, lalu kita buat titik sigma pada kondisi yang minimum, maka ini adalah rasio antara pelarut minimum terhadap bahan baku. Jadi yang minimum adalah pelarutnya, ya, karena bahan bakunya pasti tetap sama seperti yang akan dioperasikan. Untuk itu pelarut minimum mesti lebih besar dari pelarut operasi mesti lebih besar daripada pelarut minimumnya. Mungkin saudara bisa mendiskusikan apa yang masih belum dipahami. Sekali lagi ini saudara coba ya. Kalau tidak dicoba tidak tahu seperti apa. Gitu ya. Karena membuat minimum ini memang harus trial sebetulnya ya, harus trial. Jadi harus pas, begitu pas trapesium baru saudara tarik ya dari X ini ditarik, dipanjangkan dan dipertemukan dengan X0 YN+1 yang dipanjangkan. Nah, bagaimana mengukur sekarang? Ya. Ini kan sudah ketemu titik delta minimum di sini, dibaca dengan penggaris ke bawah sampai titik 0. Ya, ini berapa senti? Ya, berapa senti? Nah, berapa delta operasinya? Nah, kita tinggal ngalikan dengan A. A kali delta minimum itu diperoleh delta operasi. Misalnya awalnya delta minimum 10 cm, kemudian delta operasi 12 cm, tinggal narik ya dari sini, ditarik ke atas lurus 12 cm, disitulah posisi delta operasi. Jadi sudah boleh pakai cara ini, boleh melalui titik sigma. Karena dari titik sigma sudah bisa mendapatkan operasinya. Jadi dari delta operasi, saudara hapus semua yang minimum, kemudian memulai yang baru dimulai dari Y1 seperti biasa untuk menentukan state idealnya. Jadi apa yang sudah kita peroleh di minimum dihapus semua, dimulai baru dengan delta operasinya. Supaya tidak kacau nanti ya. Karena kalau membuat lagi nanti terlalu lama. Jadi bisa diulang tapi delta minimumnya saudara hapus dengan delta operasi. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan.
Karena kalau dari pertanyaan teman-teman yang lain tuh, yang itu tadi Bu, sudah dijelaskan Ibu. Yang trapesium ini. Iya, sama Ya. yang penentuan titik di biner itu tadi juga, Bu, penarikan garis itu, dan penentuan delta min itu tadi. Ya, jadi kalau sudah dapat delta minimum, saudara ukur dari titik 0, ya, misalnya ketemu 10 cm, A-nya 1,5 cm, berarti delta operasinya berapa? 1,5 kali 10 cm, ya kan? Berapa Iya. cm itu? Baru nanti diukur lagi dari 0, sepanjang itu misalkan 12 cm, sudah posisi titik deltanya di 12 cm. Nah, baru dimulai karena delta sudah ada, maka dari X0 ke titik delta yang baru akan diperoleh Y1-nya. Ya, atau mungkin Y1 sudah diketahui dalam soal, jadi kita bisa melanjutkan membuat state operasi. Kalau tadi kan minimal, kemudian dilanjut dengan operasinya. Nanti titik sigma dan sebagainya sudah berubah. Posisinya sudah tidak sama dengan pada saat kondisi yang minimum. Bu ingin bertanya, lalu yang A-nya itu jika tidak ada di soal bagaimana, Bu? Ya, pasti diberitahu satu kalau dia diminta. Tapi kalau tidak, saudara bisa melalui fraksi yang sudah diketahui. Nah, pasti nanti salah satu, kalau A-nya tidak diketahui, maka P per L dan minimumnya diketahui. Jadi dalam soal mesti ada laju dan bahan baku dan pelarut. Ya. Misalnya di sini 5 banding 3, di sini 4 banding 3. Berarti A-nya bisa diketahui rasionya. Jadi soal itu mesti dibalik-balik. Ya. Kadang ditanyakan A-nya, kadang ditanyakan minimumnya. Jadi mesti salah satu bisa diketahui, tapi caranya ya tidak jauh dari sini. Ya, bisa dengan melalui titik sigma, delta minimumnya. Ini kan otomatis kalau saudara tahu VL per nolnya minimum, tahu V per L operasi tahu, pasti A-nya bisa dicari. Kalau itu yang ditanyakan A-nya. Oh, ya. Tapi sebaliknya kalau tidak diketahui VN plus satunya, maka A-nya pasti diketahui dalam soal. Adakah soal yang tidak bisa mencari? Tidak dicoba? Yang soal UAS itu, Bu, yang UAS tahun lalu, kan itu A-nya tidak diketahui. Jadi itu dicari. Ditanyakan ya. Mesti ditanyakan. Ya. Lalu untuk ingin bertanya, untuk X1 yang di YMAX itu jika melebihi X0 itu tidak apa-apa, Bu? Yang mana? Ini tadi dah. Ini dah. Itu ya. Gimana pertanyaannya? X1-nya melebihi dari X0 itu tidak apa-apa. Kalau X1, X1 itu tidak mungkin. Kalau X1, kalau Y1 mungkin. Ya. Kenapa? Saudara kalau minum dari bubuk kopi itu pertama kali saudara siram air, pasti ampasnya sudah berkurang kan? Ya, sama saja dengan biji kacang, saudara siram solvent, pasti ampasnya sudah berkurang kadar minyaknya. Dan jumlah padatannya kan tidak mungkin bertambah, jumlah inertnya kan mesti tetap. Jadi tidak mungkin X1 melebihi X0. Ya, tapi kalau Y1 memungkinkan melebihi X0 untuk kadarnya ya, bukan jumlahnya, kadar.
Untuk yang grafik atas tadi, Bu. Yang di slide 24 itu, Bu. Ini. Yang pelarut. Yang mana? Yang 24, Bu. Slide 24. Itu kan untuk menentukan apa namanya, pelarut minimum kan hasil X-nya kan melebihi dari X0, Bu. Itu nggak apa-apa, Pak, gimana? Oh, ini ta. Ya, Ini. kan itu X-nya melebihi X yang di atas, Bu, yang di under, di rafinat, Bu. Ya. Kalau ini mungkin gambarnya yang keliru. Ini bisa. Jadi kalau kita mau men-trial nanti ya, kita posisikan Y1 max-nya di antara sekian, karena kadar X1 kan tidak mungkin melampaui X0 ya. Jadi ini karena ini gambarnya kan gambar bukan dari persoalan, gambar ini kan gambar apa namanya, ya asal gambar ya. Jadi nanti posisi X0 mesti di sini, nanti saya rubah. Tidak mungkin ya, X1 melampaui X0-nya. Ini yang keliru ini. Bu, lalu mungkin tidak, Bu, jika X1-nya itu tidak dirafinat. Jadi di ekstrak, di garis ekstrak. Jadi cuman agak beda sedikit gitu loh, Bu. Saudara, titik pertemuannya kan sudah tahu ya. Setiap kita gambar ini mesti ada titik pertemuan ya. Nah, bagian bawah ini tidak boleh melampaui ini. Ya, ini kan disebut rafinat. Jadi rafinat di sini maksimalnya adalah 0,05. Ini tidak boleh melampaui ini. Kalau keluar dari sini sudah masuk ke ekstra. Ya. Jadi selama masih di dalam kurva ini kita sebut rafinat. Masih ada inet cukup banyak di sana. Memang pada saat trial itu bisa kemana-mana ya, bisa melampaui, tapi sudah tetap harus hati-hati. Ya. Jadi perbedaannya kalau sudah posisi di bawah itu yang berimpit Y1 ke X1, kalau posisi grafiknya yang di atas, maka yang berimpit itu Y1 terhadap delta. Ya, jadi semua tergantung posisi deltanya. Kalau deltanya di bawah, maka X dari Y1 ini ke X ditarik ke bawah, akan diperoleh delta yang minimum. Jadi seperti ini kalau kita gambarkan. Ya, ada lagi. Ini Ibu menjelaskan hal-hal yang kemarin agak kurang pas yang didiskusikan ya, khususnya untuk membuat. Nathan ada enggak Nathan? Nathan hadir enggak? Ya, hadir, Bu. Hah? Hadir? Ya, hadir. Mana? Mau ya, tanya apa? Bu, saya bingung yang penentuan Y1-nya dari slide 22. Y1? Nggih, Bu. Maksudnya bagaimana? Kan Y1. Nggih. Kita kan lihat case ya, kasusnya dulu. Y1 itu kan kita lihat kasusnya. Nah, di kasus ini ada enggak Y1-nya? Di kasus ini Y1 tidak ada, berarti saudara mencari Y1, gitu kan? Yang saudara tanya Y1 atau Y-max? Y1 dulu, Bu. Kenapa Y1-nya? Kalau nggak salah tadi Ibu mengatakan kalau... Saudara kok kurang keras ya sayup-sayup? Ada ya, badai enggak? Enggak ada. Hujan soalnya. Kalau gini udah keras belum, Bu? Ya? Suaranya terlalu pelan. Iya, memang dari sistemnya, Bu, kurang keras memang. Ya, Y1 kenapa Y1? Tadi
kalau nggak salah Ibu mengatakan Y1 kalau diketahui nanti bisa menentukan titiknya. Tapi kalau tidak diketahui bisa bebas milihnya di mana. Nah, untuk penentuan bebasnya itu bagaimana, Bu? Kalau Bebas misalkan ya. Tadi kan saudara sudah tahu posisi delta operasi, ya kan? ya, Kalau delta minimum sudah diketahui, saudara ukur berapa senti, kemudian delta operasi bisa ditentukan titiknya. Sudah tahu delta, titik delta itu dari mana? Dari XN ke YN plus 1 saudara panjangkan. Pasti di situ kan posisi deltanya. Ya, kemudian kalau titik itu sudah ada, maka hubungkan dari X0 ke titik delta, maka perpotongannya kan diperoleh Y1. Di sini posisi Y1-nya. Jadi Y1 bisa dicari dari delta operasi, tapi juga bisa dicari dari neraca. Ya, dari titik sigma juga bisa. Ya. Dari titik sigma karena rasio sudah diketahui antara Vn per L operasi diketahui, maka dari X0 ke Yn plus 1 rasionya sama dengan Vn plus 1 per N0. Ketemu satu titik sigma. Dari Xn ke titik sigma ditarik diperoleh Y1. Kalau sudah dapat Y1 dari X0 tarik ke Y1, panjangkan ketemu titik delta. Jadi cara dapat delta operasi ada dua tadi, melalui perkalian atau melalui titik sigma. Nah, saya kira titik sigma lebih mudah karena P per L operasi sudah diketahui. Ya, sudah tinggal mencari titik sigmanya dengan rasio garis seperti yang lalu kita pelajari, sama caranya dengan rasio garis titik sigma Xn ke titik sigma, perpanjangannya akan diperoleh Y1 operasi. Ya. Sehingga sudah supaya tidak kacau tadi, setelah dapat sigma yang minimum, ini dihapus semua. Ya, maksnya dihapus, semua dihapus, trapesiumnya dihapus, kita mau mulai lagi menentukan state operasi untuk state ideal, supaya tidak kacau. Di soal ini pun Y1 tidak diketahui. Ya. Di Y1 tidak diketahui, dia melalui titik sigma untuk bisa dapat Y1. Saya kira di sini lebih mudah dia dicari melalui titik sigmanya daripada harus mengukur-ukur gitu ya. Karena di soal sudah diketahui. Di soal akan saudara mesti ada cara untuk bisa mendapatkan soal, tidak mungkin tidak diketahui ya. Untuk bisa mencari yang tidak mungkin tidak ada jalan untuk mencari yang tidak diketahui, mesti ada jalannya. Ada lagi? Oke, permisi kalau ingin bertanya mengenai letak delta. Apa? Kemeres, nggak dengar Ibu. Oh, iya. Kok kresek-kresek kenapa? Ya, silakan. Ya, Bu, saya ingin bertanya mengenai letak delta minimum dengan delta operasi itu apakah mungkin kalau panjang delta minimumnya itu lebih panjang dari delta operasinya? Tadi delta minimum berapa kali dari delta operasi? Ya. Jadi mestinya apa? Mesti lebih pendek apa lebih tinggi? Lebih tinggi. Kira-kira. lebih Karena tinggi ada, ya. Delta minimum lebih pendek, Bu. Iya. ya dari Lebih situ kan kita bisa tahu delta operasi sekian kali delta minimum. L per V operasi sekian kali L per V minimum. Ya, sudah bisa cek nanti masih ada sesuatu yang
dicek ulang ya. Delta operasi dan delta minimum itu tidak jauh ya, tidak boleh kalau terlalu, kan bisa jadi saudara bisa dapat delta minimum lebih dari 1, tidak hanya 1, bisa lebih dari 1. Dipilih yang mana? Dipilih yang paling dekat dengan delta operasi. Delta operasi dipilih yang paling dekat dengan delta minimum. Ya, tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Jadi delta minim state ideal itu bisa lebih dari 1 dapatnya. Kalau seperti itu memang biasanya ada perubahan dalam jumlah pelarut yang diberikan. Jadi tidak langsung dipaksakan dengan pelarut yang ada, biasanya ditambahkan pelarutnya sehingga pelarut minimumnya tidak terlalu banyak ya. Maksudnya dalam state-nya tidak terlalu banyak minimumnya. Ada lagi? Nathan sudah bisa ini? Mana Nathan tadi? Iya, Bu. Sudah paham enggak ini? Iya, sudah paham, Bu. Jadi yang ini disebut apa ini? Rafinatnya. Daerah apa ini? Hah? Rafinatnya, Bu. Misalnya ini bagian dari kurva rafinat, Kurva ini underflow. bagian dari kurva Ekstraknya. ekstrak. Ya. Kalau kurva biner itu XA versus YA. Ya. Tapi kalau untuk rafinat sudah boleh sudah plot langsung XA versus XS saja. Karena XC pasti mengikuti. Ya. Jadi plottingnya antara XA versus XS, XC pasti mengikuti. YA versus YS, YC-nya pasti mengikuti. Kenapa? Karena total ini mesti kalau saudara jumlah ini mesti sama dengan 1. Ya. Jadi sudah cukup XA versus XS dan YA versus YS akan diperoleh garis rafinat dan garis ekstrak. Ada lagi? Di luar ini ada pertanyaan lain? Sudah? Sudah paham? Mau bertanya lagi. Ya. Untuk mendapatkan Y1 itu didapatkan dari XN ke sigma. Diteruskan nanti ketemu Y1. Apakah titik Y1 itu bisa berhimpit dengan sigma? Enggak mungkin. Kan rasionya aja kelihatan di sini. Posisi sigma mepet di sini enggak juga. Ya. Enggak, Bu ya. Berarti pasti ada jaraknya ya. Ya, ini jangan lihat gambar ibu ya. Gambar ibu ini kan gambar di sini nih ya luar biasa susah. Iya, enggak apa-apa, Bu. Mungkin saudara tahu soalnya. Yang penting yang X0 itu pasti lebih besar dari yang X selanjutnya. Ya. Jadi setelah posisi meletak Y1 uji pertama itu silahkan sembarang, coba satu itu diginikan, bukan trapesium ya, diulang lagi terus gitu ya untuk mencapai betul-betul bentuknya ini lurus ya, bentuknya betul-betul trapesium. Posisinya jangan lupa X-nya lebih kecil dari X0.
untuk mendapatkan Y maksimumnya. Jadi di sini posisi pelarut minimum ini pada kondisi Y1-nya yang maksimum. Ada lagi? Tidak ada yang sulit kan? Mau tanya lagi, Bu. Saya Nah, Monggo Novi dulu aja. ya. itu Bu, saya mau nanya. Jadi untuk menentukan delta operasi itu yang digunakan itu Y1 ya Bu. Sedangkan Ya. untuk delta minimum itu menggunakan yang Y max dari trial Ya. itu tadi. Ya. Jadi sudah dapat Y. Setelah mendapat urutannya kan dapat delta minimum dulu. Setelah mendapat delta minimum, saudara membuat rasio antara sigma dan apa tadi? X0 sigma dan ya, rasio untuk mendapatkan pelarut minimumnya. Ya. Jadi kalau sudah tahu rasio pelarut minimum, setelah dapat sudah naik ke sini, ya, misalkan di sini harganya 5, berarti di sini angka 5. A kali 5 sudah dapat pelarut operasinya. Nah, dari dasar pelarut operasi, sudah bisa langsung mendapatkan apa delta operasi tadi. Nah, Y1 saudara dapatkan dari sigma dengan rasio PN plus 1 per L operasi. Jadi ini kan persamaannya tetap sama. Ya. X0 ke sigma, sigma YN plus 1, tapi dengan rasio harganya adalah P per L operasi. Ini untuk mendapatkan Y1 atau mungkin mendapatkan XN bila Y1-nya yang diketahui. Sudah jelas, Mbak? Iya Bu, sudah. Jadi saudara buat step supaya tidak bingung. Urutannya jangan dibalik-balik ya, karena ada yang bertanya juga ke saya kemarin, acuannya delta apa Y1 atau delta minimum. Jadi kita membuat trial ini tujuannya memang mencari delta minimum. Tujuannya cari delta minimum. Setelah dapat delta minimum, kita baru bisa mendapatkan rasio pelarut yang minimum. Saudara buat step sendiri urutannya seperti apa supaya tidak bingung nanti. Ada lagi? Silahkan. Bertanyalah sebelum saya tanya. Bu, saya ingin bertanya lagi mengenai penentuan persen recovery itu menggunakan VN plus 1 dan L0-nya operasi atau minimum ya Bu? Masih bingung. Jadi apa yang dimaksud recovery? Ya. Jadi sekali lagi ini tolong diingat karena nanti ketemu Ibu di OTK 3. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi, bisa Ibu keluarkan nanti. Disimak baik-baik ya. Apa persen recovery? Setiap kita mau merancang, ya, itu harus punya harapan. Ya. Sudah punya bahan baku sekian, saudara harus punya harapan. Kalau ini ekstraksi, berarti apa harapannya? Berapa banyak bisa diekstrak, itu harapan. Namanya harapan sih kan sebesar mungkin, ya kan? Jadi kalau yang kita mau ambil adalah asetat, mesti saudara berharap sebanyak mungkin asetat dalam umpan ini, dalam campuran asetat air, bisa diambil sebagai produk ekstrak. Ya.
Nah, itu yang dimaksud recovery. Berapa persen recovery? Berapa persen terekstraksi? Berarti kan sebanyak mungkin. Nah, recovery karena kita tahu acuannya adalah jumlah. Ya, jadi persen recovery bukan fraksi, jangan disalahartikan. Ya. Kalau misalkan saudara berharap dari bahan baku yang masuk 95% asetat bisa tercover. Maksudnya apa? Berarti kan 95% dari jumlah asetat. Nah, berarti saudara harus hitung dulu jumlahnya. Berapa jumlah asetat mula-mula, ya, dan berapa yang tercover. Nah, kalau jumlah mula-mula sudah tahu, asetatnya bukan bahan baku ya. Jumlah asetat mula-mula dikalikan persen recovery adalah jumlah asetat yang ada di posisi ekstrak. Ya. Sisanya yang tidak terrecover ada di rafinat. Jadi dalam hal ini saudara menghitung dalam jumlah. Ya. Nah, jumlah saudara tahu bahwa berapa jumlah asetat diumpat. Berarti kan saudara tinggal mengalihkan. Jumlahnya adalah X0 kali L0. Berapa jumlah asetat pada produk ekstrak? Saudara tinggal mengalihkan Y1 kali V1 adalah jumlah dari asetat di dalam produk dan juga jumlah asetat pada ampasnya yaitu Xn kali Ln. Jumlah asetat pada solvent yaitu Yn+1 Bn+1. Saudara ingat neraca komponen, ya kan? Jumlah asetat yang masuk harus sama dengan jumlah asetat yang keluar. Itu neraca komponen. Nah, sekarang recovery berarti apa? Jumlah asetat yang ada pada produk dibagi dengan jumlah asetat dalam bahan baku yang masuk. Jadi, berapa jumlah asetat yang masuk? Berarti apa? X0 kali L0 ditambah Yn+1 kali Bn+1. Bila kebetulan solventnya memang tidak murni ya, mengandung asetat. Itu adalah jumlah asetat yang masuk. Berarti persen recovery gimana? Jumlah asetat pada ekstrak yaitu Y1 kali V1 dibagi dengan jumlah asetat yang masuk yaitu X0 kali L0 ditambah Yn+1 kali Bn+1. Itulah persen recovery. Ya. Jadi ingat itu jumlahnya. Ya. Jumlah yang ingin harapan yang ingin saudara capai dalam operasi ekstraksi itu disebut recovery. Sehingga setiap kita mau merancang alat itu mesti diawali dengan harapan. Kalau tidak ada harapan, ya lucu juga merancang tidak punya harapan. Harapan harus ada, recovery harus ada di depan supaya saudara bisa menetapkan state-nya. Nah, saudara berharap 80%, saudara berharap 90%, atau cuma berharap 50%. Pasti jumlah state-nya akan berbeda. Itu sebabnya jumlah state tergantung pada persen recovery juga, harapan saudara. Semakin tinggi harapannya, mestinya state-nya juga semakin besar. Apa tadi pertanyaannya recovery? Sudah bisa terjawab belum? Itu Bu, karena kan kalau kemarin hasil dari mentoring itu jawabannya itu di sini perhitungannya menggunakan data Pn+1 dan L0 dari minimum, dari pelarut minimum. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya menggunakan pelarut minimum atau menggunakan dalam keadaan operasi seperti itu. Minimum itu
bisa dioperasikan atau tidak? Tidak, Bu, harus dihindari. Lu recovery untuk apa kalau nggak bisa dioperasikan? Kan itu persen harapan. Oh iya. Ya, jadi Iya, kita Bu. untuk apa kita nyari recovery pada minimum? Kita berharap itu ya waktu operasionalnya. Berapa stage-nya untuk bisa mencapai harapan itu. Saya kan tadi awalnya menetapkan harapannya. Saya 80% Bu, saya ingin dia terekstrak. Nah, dengan harapan 80% itu berapa stage-nya? Karena kan berbeda kalau harapan setelah 90%. Gitu ya. Ada lagi? Ini jangan dilupakan ya, karena recovery bukan hanya untuk ekstraksi. Kita ketemu absorpsi, ketemu disilasi, nanti akan ketemu lagi dengan recovery. Ini jangan dilupakan karena sekali lagi harapan sebenarnya hubungannya antara produk dan bahan baku itu recovery ya. Ya. Jadi kalau kita punya recovery misalnya X0-nya kemarin 20%, recovery 90%, kita bisa ambil dari fraksi Y1 sama dengan X0 kali recovery-nya. Tapi tidak diizinkan untuk XN. Ya. XN tidak boleh, ya, sisa recovery dikalikan X0. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena konsentrasinya itu sangat berbeda antara posisi Y1 dengan posisi kabinet. Jadi tidak mewakili, artinya kadar di sini tidak mewakili sisa yang tidak tercover dikalikan dengan konsentrasi mula-mulanya. Kalau Y1 boleh diizinkan Y1 sama dengan persen recovery kali kadarnya X0. Ada lagi? Sudah? Sudah belum? Mungkin dari teman-teman yang tanyakan lagi. Tapi saya melihat yang jawaban yang itu loh Bu, penjelasan yang di PPT Ibu, kalau nggak salah slide berapa ya? Yang di bawah itu yang ya, mana? Yang mana? Enggak, yang di bawah slide 20 berapa ya? Yang contoh soal itu loh Bu. Nah slide 26 berarti. Nah itu kan dengan cara menentukan titik delta min dengan material sekian. Lokasi titik delta min diharapkan di atas delta operasi. Itu gimana ya Bu? Ya. Jadi kita lihat ya nanti ya. Sini ya. Jadi memang betul delta minimum itu selayaknya di bawah delta operasi, ya kan? Nah, saudara pada saat mencoba men-trial, kalau toh di atasnya jangan terlalu jauh. Kalau di atas dari delta minimum, jadi tadi itu ralatnya boleh di atasnya, ya. Jadi ini yang benar yang ada di jawaban. Jadi delta operasi tapi tidak boleh
tidak boleh terlalu jauh, jadi diambil yang paling dekat. Nah, kalau saudara nanti dapat bila delta operasinya di atas delta minimum, kan tidak masalah juga. Jadi kalau trial saudara nanti cek aja ya, trial delta minimum itu kan bisa 1, bisa lebih dari 1. Nah, kalau ini kan lebih dari 1, ya bisa lebih dari 1. Kenapa diambil yang lokasinya paling dekat, supaya apa? Ya, supaya tidak terlalu banyak jumlah pelarut yang dipakai. Asal tidak di minimum kan tidak masalah. Ya. Tidak di minimum tapi juga tidak over design, tidak terlalu besar jumlah pelarutnya. Jadi di atas minimumnya. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Pelarut minimumnya 1.300, operasionalnya 2.700, kan lumayan berbeda jauh antara minimum dan operasi pelarut. Pelarut minimum sekian dari, kalau L-nya 277 kan LV operasinya bisa dihitung. V operasi dihitung berdasarkan rasio V operasi per 2.770. Jadi bisa ketemu berapa besarnya V operasi. Kita nanti bisa cek antara V operasi dan V minimum. Pasti rasionya sama, 1,385. Bu, izin bertanya sebentar. Berarti yang delta minimum itu meskipun di atasnya delta operasi, tapi yang penting harus terdekat dengan diagram segitiganya atau Iya, mau diagram di bawah terendahnya. atau di atas diambil yang paling dekat. Berarti Itu intinya itu Bu, ya? apabila saudara mendapat banyak delta operasi. Hmm. Karena kalau saudara sudah dapat delta operasi, baik di atas maupun di bawah delta minimum, itu bisa dioperasikan. Bisa dioperasikan. Nah, kenapa diambil yang di bawah? Kan kalau saudara hitung, jadi delta operasi, R operasi, ditemukan pelarut operasionalnya, ya, didapatkan pelarut operasional. Jadi kita bisa ambil harga yang tidak over design itu, karena itu diambil yang paling dekat dengan delta minimum. Sudah makin jauh, makin besar perbedaannya. Kalau secara ekonomis ya rugi, ya. Karena begitu delta operasi itu berbeda dengan delta minimum, pasti ada selisih. Nah, selisihnya jangan terlalu jauh. Kalau dihitung berapa pelarutnya? Pelarut operasinya. Hitung enggak ini? Rp3.000. Pelarutnya 3.000, pelarut minimumnya 2.770. Selisihnya kan enggak banyak. Ya. Selisihnya hanya 230 saja. Tidak terlalu jauh. Tapi sudah bisa dioperasionalkan dengan selisih. Mungkin ada ukuran tertentu Bu mengenai selisihnya itu. Jadi saya kira untuk ujian, ya, saudara coba begitu dapat delta operasi, ya,
begitu dapat delta minimum, saudara cari tadi W1 atau XN yang tidak diketahui, ya. Kemudian sudah tidak perlulah men-trial berulang-ulang ya kalau untuk ujian karena waktunya terbatas. Yang Ibu harapkan sebetulnya adalah saudara memahami maknanya, memaknai tadi. Dan memaknai itu lebih penting karena apa? Karena kalau sudah paham, ya nanti di kemudian hari kan mau mengerjakan apa sudah tahu, stepnya sudah tahu, langkahnya sudah tahu, gitu ya. Jadi kalau untuk ujian mungkin cukup sekali saudara trial, begitu dapat ya itu mau jauh mau dekat enggak masalah, tapi saudara komentari ya. Misalkan dikomentari jarak antara delta minimum dan delta operasional cukup jauh, sehingga kan tidak memungkinkan untuk dioperasionalkan sebetulnya atau tidak ekonomis atau bagaimana ya. Ya ketentuannya tadi sudah dibahas bahwa delta operasi jangan terlalu jauh dari delta minimum. Tapi kalau kebetulan saudara memang sekali nyobanya agak jauhan ya tidak masalah untuk sementara saudara beri komentar. Dikomentari itu artinya saudara memahami. Ya. Tidak ada dalam desain itu harus begini, harus begitu. Ya, jadi dalam desain itu kita bebas, tapi kita juga mempertimbangkan tadi. Kita pertimbangkan faktor ekonomis, kita pertimbangkan faktor, karena saudara kalau mau aplikasi di pabrik kan pasti tidak bisa tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi. Nanti saudara sebagai konsultan tidak laku nanti ya. Karena kemahalan, jadi berhasil tapi kok mahal gitu ya. Jadi saya kira dalam desain itu pertimbangan ekonominya juga harus diperhitungkan. Ya, tidak sekedar kalau kita, karena kita sudah masuk ke step merancang. Ya. Step merancang itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Maksud saya, saudara tidak usah takut ya dapat data gini ya kerjakan aja. Tapi nanti dikomentari itu menunjukkan saudara paham. Ngerti maksud Ibu? Ngerti, Bu. Bisa diukur dari mana? Dari pelarut jumlah. Tadi kan pelarut minimum dengan pelarut operasionalnya tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kita menggunakan pelarut 3000 itu tidak kebanyakan gitu maksudnya. Coba kalau saudara misalkan pelarutnya 6000, kemudian pelarut minimumnya 2700. Kira-kira apa komentar saudara? Terhadap hasil itu apa komentarnya? Bisa beri komentar? Mungkin komentar dari saya itu selisihnya terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dioperasikan secara ekonomis. Tidak ekonomis kan? Nggih, tidak ekonomis. Kalau sudah dapat pelarutnya 2000, padahal pelarut minimumnya 2700, apa komentarnya? Ekonomis karena tidak selisihnya sedikit atau tidak mengeluarkan bentar, pelarut minimumnya 2700. Saudara dapat pelarutnya 2000. Kira-kira gimana? Pelarutnya kurang. Ya enggak mungkin kan? Enggak. Minimumnya ada 2700, berarti keliru. Yang pikir lagi. Salah. Ya impossible. Kalau sudah minimum tidak ada di bawahnya lagi, namanya minimum. Kalau di bawah itu ya udah jelas salah. Maksudnya Bu, nggak paham saya. Sudah tahu maknanya minimum. Makna dari minimum.
Arti dari minimum itu apa? Berarti pelarut yang tersisa pada, oh nggak paham Bu, Ya, nggak paham kata-kata saya. minimum itu apa maksudnya? Yang paling kecil. Ya kan batas minimumnya kan, berarti sudah minimumnya dilanggar, sudah ada minimum, tapi saudara mau di bawahnya lagi, ya, kan jadi minus, ya, impossible. Minimum aja enggak, minimum itu kan tidak boleh. Minimum itu kan dihindari. Heeh. Sudah minimum di bawah minimum, ya tambah enggak boleh kan. Minimum aja kan dihindari. Jadi apalagi di bawahnya. Oh, nggih Bu, paham. Yang jelas pekerjaannya masih salah di situ. Ya. Nggih. Silahkan, mungkin ada lagi. Jadi kalau aplikasi yang Ibu maksud ya seperti itu, saudara tahu bahwa apa yang dikerjakan secara teori itu aplikasinya saudara sudah tahu seperti apa yang diharapkan nanti. Kenapa? Karena saudara harus mengkonstruksinya, ya, mengkonstruksi dimulai dari masih data lab dulu. Tapi kan harapannya kan sudah dapat merancang, sudah dapat merancang state extractor, dapat merancang drying, dapat merancang crystallizer gitu. Paling enggak basicnya sudah saudara bawain, basic-basicnya ya. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau sudah paham semua, tinggal ujian kan? Nah, ujian. Ibu izin bertanya, Bu. Kan kalau misalkan di soal itu nanti ada fraksi yang masih tidak diketahui, misalkan satunya misalkan belum diketahui, itu kan tadi bisa pakai cara yang titik sigma menggunakan rasio. Terus tapi teman saya tuh masih ada yang mikir gitu Bu, kalau boleh apa enggak kalau misalkan di LLE itu buat nyari fraksi yang nggak diketahui itu caranya sama kayak yang di solid liquid yang menggunakan ABS itu Bu. Ya, ABS itu kan berlaku juga mau liquid, solid liquid, karena pada dasarnya setiap bahan baku maupun produk itu ada konstituen antara solut, inet, dan solvent, ya kan. Kalau bahan baku misalnya di liquid, bahan bakunya asetat air, berarti kan hanya ada solut dan inet saja. Nanti misalkan pelarutnya murni, berarti kan hanya ada solvent 100% itu ya, berarti kan tidak mengandung solut. Kalau sudah mau buat kotak ABS ya sama, caranya sama. Sudah mau pakai neraca komponen tidak menggunakan sigma, selama itu bisa diselesaikan dengan neraca komponen ya tidak masalah. Itu karena pada dasarnya harusnya memang lewat neraca komponen itu, karena tidak bisa diselesaikan dengan neraca massa komponen, maka dilakukan melalui bantuan titik sigma. Ini jangan dibalik. Jadi kalau selama kita sudah melalui neraca komponen bisa selesai, bisa didapatkan 4 fraksi, yaitu X0, Y1, Y+1, dan Xn,
melalui neraca komponen ya tidak perlu bantuan grafik. Karena pada dasarnya bantuan grafik itu termasuk titik sigma itu karena tidak mungkin diselesaikan dengan neraca komponen. Ya, jadi urutan stepnya memang lewat neraca komponen. Yang grafik itu hanya karena tidak mungkin diselesaikan dengan neraca komponen. Caranya sama persis dengan yang sebelumnya, yang segitiga. Tidak ada beda. Yang beda kan hanya membuat state-nya, kemudian mencari delta minimum. Kemarin kita kan tidak perlu mencari minimum ya dalam operasi leaching. Jadi boleh Mbak, sudah pakai ABS. Tapi pada dasarnya sama untuk neraca massa dan komponennya. Ya. Iya Ibu. Tidak masalah. Ada lagi? Silakan. Nanti kalau di chat banyak yang tanya, kalau di sini tidak ada yang mau nanya. Sudah? Paham semua? Siap ujian? Bu, boleh satu pertanyaan lagi nggak, Bu? 10 juga boleh. Ya, silakan. Mau bertanya yang itu, penentuan stage-nya. Ya, kenapa? Itu ada apa namanya? Kan stage itu didapat dari Thailand. Nah, sebanyak berapa Thailand nanti stage-nya ketemu berapa. Nah, dari gambar trapesium juga itu ada yang nabrak-nabrak, ada yang terpisah. Nah, itu yang mempengaruhi apa, Bu ya? Dalam proses pembuatan stage-nya. Jadi sekali lagi, kalau sudah minimum diketahui, berarti tidak lagi ada yang berimpit. Ya. Makanya saudara setelah mendapat Y maksimum, dapat pelarut minimum, sebaiknya dihapus semua. Ya, sudah mulai membuat state yang baru, memulai dari Y1 ke diagonal, ke kurva keseimbangan, kembalinya ke rafinal. Tidak mungkin ya pada saat kita menuju delta itu kalau sudah minimum dicari itu sudah tidak ada lagi yang berimpit dari X1 menuju ke delta, perpotongannya dipilih Y1, Y2, nah mesti ada jarak antara Y1 dan Y2. Jadi tidak bisa tanpa jarak. Ya. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya tidak kelihatan, sudah ikut close ya? Iya, Bu, belum kelihatan. Iya, Bu, belum. Ibu close itu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Kok bisa belum udah di-share? Belum? Tidak kelihatan ya? Belum Bu. Nah, kenapa? Belum kelihatan.
Mungkin di presentnya, Bu, belum diklik. Kenapa enggak mau udah di-share? Oh, udah. Ya, pada dasarnya kalau sudah ketemu Y1, ya ketemu Y2, antara Y1 dan Y2 tidak akan berimpit. Tapi kemungkinan jaraknya, kalau plitnya banyak, pasti jaraknya sempit antara Y1 Y2 ini. Setelah ngitung pitnya kan dari X1, Y1, Y2, X2 itu adalah jumlah state atau melihat dari pada kurva binernya. Itu kan ada juga garis pit, ya, jadinya saudara hitung. Tidak mungkin berimpit. Maksud saudara bertumpang tindih bagaimana? Karena tidak mungkin. Ya, karena dia berjalan terus seiring dengan kurvanya itu. Makin ke kiri ya ke mana XN itu memang makin apa? Makin rapat, ya, makin rapat. Jadi jumlah seatnya akan banyak. Biasanya kalau banyak berarti recovery-nya cukup besar. Kemudiannya juga cukup tinggi. Ada lagi? Tadi apa maksudnya seperti itu? Bukan, Bu, sebenarnya. Tapi apa tadi maksudnya gimana? Yang Ibu katakan tuh sudah paham saya. Cuman yang saya bingung tuh Saudara itu suaranya kok pelan banget ya? memang pelan, Bu. Nggak tahu kenapa. Gimana tadi coba? Kalau yang Ibu tadi jelaskan tuh sudah paham saya. Kalau yang mengenai gambar trapesium, nah tadi di slide Ibu itu salah satunya ada yang gambar trapesiumnya bertumpang tindih sama yang terpisah. Ini tidak berhasil. Belum kelihatan slide-nya. Belum, Bu. Saya bantu carikan gambarnya juga, Bu. Ya, saudara yang share. Saudara yang share. Sudah ada kelihatan? Udah kelihatan ya, Bu? Ya, ada. Nah, ini kalau yang dari PPT Ibu sama persis yang bawah ini. Nah, yang atas ini trapesiumnya terpisah, Bu, nggak bertumpang tindih kayak di bawah ini. Kalau yang ini terpisah, yang atas. Nggak bisa dibesarin, aku kecil Pak. Iya, maaf Bu. Nah, ini. Ya, jadi di sini, ini contoh ya. Di contoh ini kan deltanya tidak nampak. Ya.
Jadi kalau saudara lihat antara Y1, Y2 ini bisa. Ini penyelesaian untuk single state, bukan untuk multi state. Jadi ini Ibu kasih contoh hanya untuk penentuan caranya menentukan apa kalau state-nya kurvanya berada di bawah. Dari mulai Y1 ke bawah dan seterusnya. Kita lihat ada nggak delta di sini? Nggak ada. Nah, ya, nggak ada. Jadi ini berbeda memang. Bukan untuk yang multi state ya. Kalau yang di bawah ini multi state. Oh. Ada multi state, ada single state. Ini Ibu cuma mau kasih contoh caranya apa? Membuat state kalau kurvanya ada di bawah. Cara taunya kalau gambar ini single stage itu dari mana ya, Bu? Dari soalnya nanti. Oh, iya. Siap, Bu. Maaf, Bu. Kita misalkan, yang kita pelajari kan multi state counter current ya. Iya. Kita nanti kalau ada waktu kita cuma dikasih 4 kali pertemuan. Sebetulnya materinya masih amat sangat banyak karena ini di dalam operasi itu nanti boleh ada 2 fit masuk gitu ya. Itu yang belum bisa belum bisa ditambahkan di materi ekstraksi. Sebetulnya masih banyak sekali materinya. Jadi sampai 4 kali pertemuan sepertinya materinya nggak bisa selesai. Jadi kalau mau masih banyak yang belum disampaikan untuk materi ekstraksi. Harusnya memang ditukar antara UTK 3 dan UTK 2. Maksudnya ekstraksi ada di UTK 3, absorpsinya di UTK 2. Nah, kalau di UTK 3 bisa banyak sekali. Karena ini recycle-nya belum, kan nanti boleh ada recycle. Jadi nanti ada 2 umpan masuk, ada fit 2 yang masuk. Ya. Atau ada recycle dan sebagainya. Banyak yang belum bisa disampaikan. Termasuk yang single state. Single state caranya beda dengan yang multi state. Single state satu state dihitung berapa recovery-nya dan seterusnya. Kalau multi state itu kan sekali operasional sekian state berapa persen recovery. Kalau single state ya satu-satu. Ada lagi? Kalau sudah, silahkan untuk ujian supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Mahasiswanya kan cukup banyak untuk ujian kompetensinya. Sudah, Mbak? Moderatornya mana? Mana moderatornya kok hilang? Ya, Bu. Tiduran ya. Ya, Mbak Pramesti, silakan. Kalau sudah tidak ada lagi. Ya, mungkin dari teman-teman sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jika tidak ada, mari kita tutup ya, Bu ya. Ya, saya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Atas waktunya dan ilmunya. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.